tidak bergaul. Orang bergaul itu pasti akan terbawa pengaruh. Anak saya selama ini sekolah online, itu nggak ada yang aneh-aneh itu, karena lewat Zoom. Begitu dapat setengah bulan mulai masuk, pulang, itu rambutnya ketika mau berangkat minta berdiri, rambutnya minta dibeginikan. Dapat dari mana? Bapaknya seumur-umur nggak pernah ngajari. Ketika dia mau berangkat, itu loh dikasih rambutnya ke atas sini, itu dibasahi begitu itu. Siapa yang ngajari? Lihat teman-temannya pada begitu semua. Ini karena apa? Karena isyrah, karena bergaul. Susah kan? Kadang-kadang kita nggak macam-macam, cuman kita akan labil saja. Labil saja. Saya dengan mobil saja, saya naik mobil kemarin itu berhenti macet lama. Ada orang yang ngobrol, karena kan saya buka nggak pakai AC, ngobrol. Kata istrinya, "Ibu Pak, enak Pak mobil itu, nggak pegel. Awak ada numpak motor itu pegel." Padahal saya sedang mengeluh dalam hati, ya Allah, saya dari jam 3 sampai mau jam 6 ini belum tidur lagi. Sedang mengeluh saya. Ternyata saya dijadikan sebagai potret bagi seseorang yang berbahagia. Oh, berarti kebalik ini. Berarti saya harus bersyukur. Jadi ada nilai-nilai positif ketika kita bergaul, tetapi juga tidak sedikit nilai-nilai negatif yang kita dapatkan dari pergaulan. Anak muda sekarang di rumah biasa-biasa saja. Orang kampung, di kampung saya biasa-biasa saja. Wong kampung kok. Sinyal saja dulu itu sulitnya, subhanallah. Sampai yai itu kalau saya pulang ke Jawa Tengah, yai bilang, "Mas Muhib, mbok tumbas sinyal nomor itu." Disuruh beli sinyal. Karena nomor telepon rumah itu belum masuk di tempat saya dulu itu. Zaman 2012. Belum masuk. Sinyal juga sulit. TV juga sulit. Jadi kata Gus Bara pertama kali datang itu, ini koyo ke peradaban lain. Karena saking jauh ya. Tetapi bayangkan, ini betapa bahayanya apa pergaulan. Anak-anak muda di kampung saya ketika mereka ke Jakarta, mereka datang itu rambutnya sini tipis, gitu kan. Kemudian tangannya panjang, kayak model pemain sepak bola. Loh, mereka itu mancung, kulitnya putih, bersih. Ya pantes kan. Mau dibentuk apapun kan pantes, mau bibit unggul. Kita itu kan hitam, keriting, jelek gitu kan, banyak maksiat gitu kan, suruh ngaji sulit, kok macem-macem gitu. Ya subhanallah, ya tragis lah begitu itu. Kadang saya lihat, mohon maaf, ada perempuan misalkan di kampung-kampung, ya tidak menyalahkan, karena memang tidak punya bekal. Mereka datang ke kampung dari kota, membawa peradaban kota yang asing. Rambutnya itu disemir begitu itu, iya pirang begitu itu. Perasaannya dia jalan mungkin seperti bule mungkin, gitu kan. Tapi bule mana yang ya Allah subhanallah itu kan. Afrika itu kan yang paling ya itulah. Ini dilema kita dalam kehidupan sosial, mau berinteraksi atau tidak. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bersumber dari Abu Dzar ini mengajarkan kita tentang panduan dalam berinteraksi. Apa katanya? Al-wahdatu khairun min jalisis su'. Kita bersikap menutup diri, menjaga dari pergaulan-pergaulan itu jauh lebih baik manakala di sekeliling kita itu diisi dan dipenuhi oleh orang-orang yang buruk. Siapa yang bisa menentukan baik dan buruknya? Ya kalian. Itu mengapa dalam kitab-kitab tentang taklim, tentang adabut ilmi wa ta'allum, itu pasti ada bab tentang al-isyrah atau as-suhbah. Pasti itu membicarakan tentang pertemanan, berteman, berkawan, punya teman baik, itu ada manfaatnya nggak sih? Rata-rata semua kitab yang menjelaskan tentang perilaku atau adab atau tata cara dalam mencari ilmu, itu semuanya menyarankan kepada para pelajar untuk tidak punya teman. Jadi kalian di kamar isinya 20, ya sudah,
sendiri-sendiri, sakit sendiri, mati sendiri. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bagi seorang pelajar itu secara real sudah terbukti bahwa kalau berkawan itu lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya. Kita kalkulasi saja. Kita punya teman dengan tidak punya teman. Kalian tidak punya teman, pagi berangkat ngaji saja. Tidak ada hubungannya dengan apapun. Kalau tidak mau ya berarti malas. Kalau mau berarti sedang waras dapat hidayah. Tapi kalau punya teman mau berangkat ngaji, nyamperin dulu temannya. Ayo berangkat ngaji. Hari apa? Jumat. Yai nggak ada. Dengar begitu dari temannya, langsung kan direspon. Masa Yai nggak ada? Nggak ada. Saya dapat info dari Rahmat. Kapan pulangnya? Paling Sabtu malam. Oh berarti sekarang sama besok libur ya. Langsung apa? Langsung nggak jadi ngaji. Itu bahayanya teman. Tapi kalau tidak punya teman, berangkat ngaji Jumat begitu itu, datang, begitu duduk sambil ngantuk-ngantuk, begitu sadar, loh kok nggak Yai? Waduh, mestinya nggak usah berangkat. Begitu. Paham saya perasaan kalian. Dikiranya saya seneng ngajar ngaji terus, enggak, gitu kan. Hari Jumat itu hari keramat, bisa buat yang lain. Tapi kalau malam-malam di absen 3:30, jadi subhanallah. Jadi kalau kalian di absen oleh Pak Ismanto, ya bersyukur. Saya saja juga di absen sama Yai. Lagi ngapain. Itu bahayanya punya teman. Seringkali saya mengatakan bohong kalau ada seseorang menggantungkan kebaikan cita-citanya itu hanya kepada temannya. Ini biasanya adalah modus. Siapa yang kalian ini? Ya. Musang berbulu domba, domba berbulu musang atau apa? Kenapa saya bilang bohong? Begini, orang itu kalau dia dalam kondisi sulit untuk bangun, sulit untuk bergeser dari paradigma keburukan menjadi paradigma kebaikan, biasanya ngomong. Dan ini diwujudkan dalam bentuk pacaran biasanya. Orang ngomong, insya Allah nanti kalau kita sudah jadian, kita saling mengingatkan untuk sholat malam. Iblis laknat itu. Sudah pasti. Gak ada, tidak ada kebaikan dibuat, dikondisikan dan ditopang oleh cara-cara bermaksiat, tidak ada. Nggak, kalian sholat malam di miss call dari yang belakang itu, ayo bangun, sudah 2:30, ya kan? Mungkin bangun, tapi setelah itu dari yang tadinya hanya nelpon saja menjadi video call. Tiba-tiba, masya Allah, pura-puranya begitu, masya Allah, sudah habis waktunya, ayo sholat subuh, gitu. Berangkat sholat subuh. Tapi pikirannya kan Allahu Akbar, ini nanti habis subuh ketemuan atau ngapain, kan begitu. Jadi tidak bisa kebaikan itu kemudian dibungkus dengan apa? Dengan hal-hal yang buruk atau maksiat, tidak bisa. Bohong besar kalau ada orang bilang nanti saya akan termotivasi setelah punya istri misalkan. Saya nanti akan termotivasi setelah punya pacar. Bohong. Iblis itu yang ngomong, itu bukan kalian. Kenapa demikian? Banyak kasusnya. Jangankan itu yang haram, yang halal saja. Orang sudah punya istri, dia melanjutkan sekolah, beratnya subhanallah. Coba tanya saja Pak Arifin, Pak Haji Sadipo, itu berat. Sekolah sudah punya anak, punya istri, kadang di rumah ada masalah, di kampus juga ada masalah, sudah ada masalah, penuh dengan masalah, gitu kan. Kebagian imami terus saja. Lama-lama kan jengkel juga. Jadi ini yang seringkali kita hadapi tapi kita tidak menyadari. Saling mengingatkan. Saya itu sama pernah dengan kalian. Pernah lah. Saya kan selalu bilang begini. Saya itu sudah pernah di fase kalian. Jadi mahasiswa, miskin, nyari proposal, nyari makan, pernah semua.
Hanya membedakan apa? Kalian belum tentu akan seperti saya. Belum tentu kan artinya ada kemungkinan, tergantung Allah dan bagaimana kalian kemudian mau berupaya ke sana. Kata hadis ini, al-wahdatu khairun min jalisis su. Kita menyendiri, kita sendiri, kita tidak berkawan, tidak terlalu dekat dengan teman, itu jauh lebih baik ketika teman-teman kita buruk. Siapa yang bisa memfilter? Ya kita ini yang bisa memfilter, bukan orang lain. Orang lain itu hanya sekedar menjadi pengingat. Kalian mau dipasang alarm 10 kali pun sebagai reminder, tetapi kalau dalam hati tidak ada keinginan untuk bangun, ya nggak bisa bangun. Bagaimana mau bisa bangun? Jadi semua itu terkoneksi. Kalian nih, ada alarm, ada sirine, ada Pak Ismanto, segala, kan banyak sekali itu pengingatnya. Tapi kalian tidak mengkondisikan diri kalian untuk kebaikan. Bagaimana cara mengkondisikan? Ya kalian tidak bisa tidur malam-malam. Jadi harus bagaimana? Ulama itu mencontohkan habis isya itu tidur. Kecuali dipakai untuk apa? Untuk hal-hal yang berguna. Ini kan enggak nongkrong di mana? Di kafe. Kafenya kalau ditutup pindah keluar, kan serba salah jadinya. Ini mikirnya serba salah. Kita memfasilitasi kafe biar tidak kabur keluar, biar kalian tidak lompat pagar. Kalau lompat pagar kalian mati, coba mati apa? Malaikatnya bingung itu kan. Dianggap syahid karena kalian menuntut ilmu, dianggap sangit menyebalkan karena apa? Ya karena berbuat maksiat. Difasilitasi kafe, malah tambah di situ. Nongkrong berdua, cekakak, cekikik. Dosennya juga kepingin tahu. Bukan hanya kalian saja, lama-kelamaan dosennya juga ikut-ikutan. Asik juga ini, kembali muda ya. Jangankan dosen, rektornya juga manusia. Setan itu tidak mengenal usia. Setan tidak mengenal usia. Pasti ada bisikan-bisikan setan itu datang. Wal jalis as-salih khairun minal wahdah. Kemudian teman yang baik itu jauh lebih bagus bagi apa? Kalau kita mau menyendiri. Kalau kita ditakdirkan diberikan nikmat oleh Allah, ternyata bahasa sekarang itu kan support sistemnya itu bagus, mendorong kita kepada kebaikan, tidak ada konsep maksiat segala macam. Ya itu lebih baik daripada kemudian kalian di dalam kamar. Kalian di dalam kamar ngapain? Baca buku enggak? Saya kira enggak kan. Paling ya browsing, stalking, menghayal Anya Geraldine, ambil dengerin lagunya Mahalini, wah melo terus sudah. Ya pantesan lah nggak sukses itu, gampang. Andaikan kita itu diserbu, misalkan saja oleh Singapura, paling kita itu nangis langsung, 3 jam itu kalah kita. Oh generasinya model-model begini ini, gitu kan? La yahya wa la yamutu, tidak berdaya dan tidak bermutu. Saya ngomong begini ini biar kalian tergugah, termotivasi. Kurang ajar, saya dikatain sama rektor. Saya buktikan nih, saya begitu itu. Jangan, oh ya betul 100%. Celaka kalau begitu itu. Oh ya betul. Kok tahu rektor kalau saya tidak punya daya, tidak punya mutu? Jangan begitu. Saya dulu pernah sama saudara itu. Saya kan dulu kecil itu nakal. Betul, makanya kalau saya melihat anak saya laki-laki itu nakal, saya hanya senyum saja. Oh ini baru 0,01%-nya saya dulu ketika kecil gitu ya. Kalau kata istri saya, ini anaknya nakal gitu kan. Saya bilang laki-laki harus nakal gitu. Karena saya menghukumi diri saya sendiri dulu begitu itu. Saya dulu ketika kecil itu punya prinsip yang kadang memang ya anak kecil ya. Kalau kata psikolog itu kan anak kecil sampai masa kuliah itu dia masih fase bermain-main sampai kuliah loh. Bayangkan Pak Arifin, kuliah terus aja sampai S3 Pak. Boleh bermain-main terus itu. Jadi saking seringnya main itu sampai keluarga itu ngomong, ini besok di antara keluarga kita, keluarga besar kita ini yang gagal itu ya Muhib ini. Ngaji nggak bisa,
Itu apa-apa nggak bisa, sekolah nggak bener, itu di pesantren kan nggak betah, gagal ini. Tapi saya tidak seperti kalian meratapi, oh ya betul sekali apa omongan panjenengan, enggak. Saya buktikan, saya tidak gagal. Sampai saya mau berangkat ke Mesir itu ada yang ngomong, alah Hibib, awakmu ke Mesir paling besok ya sarungan begini gak jelas begitu. Besok sarungannya beda, saya bilang gitu. Ya betul berbeda. Saya mau nikah loh, underestimate para saudara itu. Besok dikasih makan apa? Mau dikasih makan apa? Sekarang tanya istri saya, dikasih makan apa sama saya? Tidak pernah saya kasih makan. Buat apa ngasih makan? Wong sudah besar kan? Jadi jangan kemudian omongan-omongan pahit itu kalian masukkan ke dalam hati. Di hati terus sakit hati kalian. Muda sudah stroke segala macam. Nikmati hidup. Jadi kalau saya bilang kalian tidak berdaya, tidak bermutu itu, tunjukkan saya tidak seperti itu. Jangan malah subhanallah bener kabar. Yo boy. Bukan itu maksudnya. Kalian menjadi termotivasi. Ketika kita punya support system yang bagus, sekeliling kita itu mendukung untuk kebaikan, ya berkawan, berinteraksi. Kita punya teman-teman satu kamar, rajin-rajin, untuk ibadah rajin, untuk kuliah rajin, untuk apapun rajin. Ke dalam hal-hal yang sifatnya maksiat sesekali saja, biar kita tidak lupa sebagai manusia. Sesekali saja, tapi jangan kebablasan. Sesekali keluar tidak jamaah, sesekali saja. Jangan dibalik, sesekali jamaah yang banyak keluarnya. Kalau kita punya sistem yang demikian itu, punya circle yang demikian itu, ya teruskan. Kita teruskan. Jangan malah kita justru menjauh. Karena apa? Karena manfaatnya itu ternyata nyata jauh lebih baik kepada kita. Itu al-jalis as-salih khairun minal wahdah, daripada kita diam sendiri. Dan sendiri-sendiri itu tidak baik sebetulnya. Dalam beberapa hadis itu dikatakan orang bepergian misalkan, yang baik itu sendirian atau tidak, dengan kawan. Jadi kalian bepergian nih, naik mobil kayak saya, ini nggak baik sebetulnya. Dan itu bagian daripada as-sunan al-mahjurah. Orang itu kalau bepergian harusnya ada temannya. Kenapa? Minimal bisa saling mengingatkan, tapi jangan partner in crime. Saya misalkan keluar kemana-mana sama kalian, Gus, ya Gus, nyangkruk sih Gus, ngopi. Ya rusak jadinya begitu itu. Tapi yang bisa mengingatkan, saya melihat ada kopi enak yang jaga, ada kan di Gresik itu, tahu nggak? Namanya Kopi Pangku, tahu? Hebat sekali tahu, update-nya cepat. Kopi Pangku, jadi minum kopinya sambil di pangku, asik kan? Itu. Harganya asik kan? Pernah merasakan berarti? Coba kalau saya berkawan dengan kalian misalkan, saya ngajak ngopi kan ya yang agak berwibawa begitulah, ada kehormatan begitu itu kan, ke Starbucks begitu. Kata kalian, Gus, saya punya tantangan kopi ini beda dengan yang lain. Di mana? Di Gresik sana. Ke sana. Begitu diadukkan kopinya selesai, kemudian datang orang minta di pangku. Wah, begini nih Gus. Kan rusak. Jadi saya yang tadinya berani, tidak punya keberanian, menjadi berani karena ada kawan. Makanya oleh Nabi itu dikatakan, oleh para ulama dikatakan, salah satu sunatnya Nabi yang mulai ditinggalkan oleh banyak orang sekarang adalah ketika bepergian dia sendirian, tidak punya kawan. Jadi cari kawan, tapi kawannya yang baik. Jangan kawannya yang buruk. Kalau kawannya buruk, seide kemana-mana. Habis dari Kopi Pangku, kemana ini? Ke Oyo dulu, Oyo. Yang ketawa paham, ini nggak paham, Pak Mas Hadi nggak paham. Pak Saniko baru semalam pahamnya itu Oyo. Jadi mohon dipertimbangkan betul. Kita punya kawan yang baik kepada kita, lingkungannya mendukung kepada kita, dia pertahankan. Jangan malah kemudian ditinggalkan, tergoda oleh, biasanya tergoda. Ada konsep namanya uzlah, menjauh dari orang. Bukan itu. Kita menjauh dari orang itu artinya adalah menjauhkan keinginan-keinginan, tidak bergaul dengan orang. Karena memang cobaannya bergaul dengan orang
Ya di situ berat sekali. Apalagi kalau kita tiba-tiba dapat WA dari kawan yang lama tidak pernah ngabar, tiba-tiba, ya apa rek kabar sehat. Kita senang apa susah? Susah kan? Iya, pasti pinjam utang sekarang ini. Dalam uzlah itu tidak harus, menjauh tidak harus. Tapi kalau tidak bisa, ya itu tadi, uzlah itu konsep lainnya disebut sebagai wahdah itu. Uzlah menjauh, kan kalau dalam tahapan sufi itu ada menjauh dari orang. Makanya biasanya biar dibuat menjadi dramatis itu, orang itu keramat, walinya Allah. Kenapa? 18 tahun tidak pernah keluar dari kamar. Mungkin iya. Kalau kalian kuat-kuat saja, coba jangankan 18 tahun, di kamar itu dikasih apa? Dikasih wifi, dikasih komputer yang bagus, nggak akan keluar itu. Nikmat saja itu. Apa kemudian menjadi ukuran bahwa uzlah yang begitu itu mengantarkan kita kepada karomah? Belum tentu. Kalau kemudian nyata bahwa kita melakukan ibadah, iya, munajat kepada Allah, iya. Saya punya kawan dulu di Mesir itu, nggak pernah keluar dari apartemennya. Keluar itu ketika musim ujian. Jadi dia datang ke ujian itu ya nggak bawa kartu pelajar, nggak bawa kartu mahasiswa, nggak bawa, karena nggak diurus. Yang penting dia hanya hafal nomor induk mahasiswanya. Kita menyebutnya rokbul julus, nomor tempat duduk di ujian. Jadi masuk ke ruang ujian, ya tinggal ditulis nomornya sekian. Kalau dia masuk ke ruang ujian tidak bawa kartu mahasiswa, dia cukup menunjukkan paspor. Berbulan-bulan, 1 semester sama sekali tidak pernah keluar. Apa? Ya di depan komputer. Sampai pernah komputernya itu meleleh. Karena saking tidak pernah dipakai tidak pernah digunakan untuk istirahat, dipakai terus. Wa imla'ul khairi khairun minas sukut. Kita kan senang kalau ada orang diam, pendiam dia, baik. Tapi bukan diam yang menghanyutkan. Lebih baik mana diam dengan kita beraktivitas tapi penuh dengan kebaikan. Beraktivitas dengan penuh kebaikan itu jauh lebih baik daripada diam. Kalau diam saja di masjid, diam, ngaji, diam, temannya ketawa, diam, ada 2 kemungkinan, ngantuk atau goblok. Pahit-pahitan saja. Itulah mengapa saya selalu bilang itu kan, laki-laki itu harus pernah nakal, pernah lo ya, bukan dijadikan sebagai aktivitas. Ya, sesekali pernah gondrong, itu nggak apa-apa, pernah gondrong. Saya juga dulu pernah gondrong itu. Oh, kalau sudah gondrong merasa ganteng sekali, merasa banyak penggemarnya, gitu. Kalau diskusi atau kalau ini kelihatan, wah beda ini. Kalau di foto itu beda. Tapi nanti kalau sudah mulai tambah usia itu ketawa melihat foto yang dulu itu. Saya kalau lagi momen-momen begini itu ditunjukkan foto sama kakak saya, foto-foto zaman dahulu itu. Dulu fotonya pegang gitar, kan gagal pegang gitar gitu. Kemudian gondrong gitu. Jadi memenuhi aktivitas kita, waktu kita dengan kebaikan itu jauh lebih baik daripada kita diam. Diamnya anak sekarang itu menghanyutkan, membahayakan. Dalam rumah tangga itu biasanya ada semacam aturan, kalau anak kita diam saja, usia-usia di bawah 5 tahun diam saja, itu perlu kita curigai. Ada anak yang diam saja, tiba-tiba dia makan kertas. Karena apa? Karena diamnya itu tidak kita kontrol. Jadi diam pun harus dikontrol. Kayak kalian diam saja, misalkan sudah ngaji diam saja di pojokan, itu kan harus dikontrol, diintip. Oh ternyata tidur. Tapi kalau kita lebih senang, kan kayak sujud, misalkan kan sama gitu Mas Adi, sujudnya lama-lama begitu itu kan, tidur ternyata. Ya. Jadi harus dikontrol. Aktivitas kita yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat bagi orang lain, bagi sesama, itu tentu lebih baik ketimbang kita diam saja. Tapi tidak usah aktivitas yang kemudian gampang dipublikasikan. Enggak. Baik itu dalam arti biarkan waktu dan orang yang akan menilai ketika kita tidak ada. Dalam kasusnya putranya Ridwan Kamil itu kan orang bertanya-tanya, kenapa dia bisa begitu mendapatkan simpati banyak orang? Anaknya pejabat yang mati kan banyak.
tapi bisa mendapatkan simpati kan luar biasa. Yang menggerakkan siapa? Kalau orangnya baik kan yang menggerakkan Allah. Itu kenapa? Ya berarti dia punya kebaikan. Tapi kebaikan yang bukan dia apa? Kebaikan yang bukan disorot oleh kamera. Kalau kebaikannya disorot oleh kamera, ya semua orang sekarang sudah tahu. Sebelum malaikat tahu, orang lain sudah tahu duluan. Iya kan biasanya. Kita itu kan lebih suka berlomba-lomba untuk memberikan informasi yang terbaru. Ma'ruf amin, wah foto duluan, share begitu, tanknya segala macam, biar paling awal begitu itu. Padahal malaikatnya, wah saya kalah cepat ini. Jadi aktivitas yang baik adalah aktivitas yang bermanfaat bagi sesama, tetapi aktivitas itu tidak yang layak untuk dipublikasikan, layak diumum-umumkan. Biarkan orang yang menilai, dan itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada diam. Wasukutu khairun min imla'i syarr, dan diamnya kita ini yang kemudian memunculkan istilah diam adalah emas. Manakala apa? Manakala kita kalau melakukan kegiatan itu justru potensinya untuk melakukan kerusakan atau maksiat. Ada nggak? Ada orang-orang seperti itu. Banyak, apalagi anak sekarang. Mereka tidak mau diem, maunya keluar. Kalau keluar, apa? Untuk melakukan maksiat. Anak sekarang itu sudah dasar-dasar sekali. Ada istilah pargoy. Tahu pargoy, Pak? Tahu pargoy panjenengan? Boten. Boten. Apalagi Pak Mas Hadi. Anak muda itu pargoy. Ditanya, jalan bareng ya? Iya. Padahal, Masya Allah, yang laki-laki itu, ya mohon maaf itu kan, jelek sih ya enggak itu kan. Cuman kan Allah menciptakan makhluk model begitu itu kan hikmahnya luar biasa itu. Saya ngomong jelek nanti dianggap menghina. Tapi kalau hikmahnya luar biasa kan, ya berarti kalian bisa nilai sendirilah. Kalau 1 sampai 5 kira-kira berapa itu. Dia jalan bergandengan, masih sama-sama muda, dan ini diekspos di media sosial. Jalan sama anak muda, dia jalan berdua begitu. Kemudian ditanya, kenapa mau dekat sama ini? Apa jawabnya? Iya, soalnya hobi saya, hobi gue katanya, hobi gue itu dipenuhin sama dia. Apa hobinya? Pargoy. Saya bingung, pargoy itu apa? Itu kan tanya kanan kiri segala macam. Ternyata pargoy itu adalah party dan goyang. Party itu pesta. Jadi anak muda sekarang itu kalian kalah. Kalian kan merasa ya, bukan merasa sih, nyatanya nakal lah begitu kan. Masih ada bagian masyarakat kita yang jauh lebih tidak berkualitas. Itu generasi usia 13 tahunan. Bayangkan nanti anak mereka itu seperti apa. Bahwa salah satu prasyarat untuk anak yang soleh itu adalah orang tuanya itu juga baik. Wa kana abuhuma sholihah. Kata ab dalam Al-Quran itu tidak merujuk kepada orang tua, tetapi merujuknya kepada kakek. Kakeknya soleh, cucunya menjadi orang baik. Nah, kalau sekarang calon bapaknya anak-anak ini sama calon maknya anak-anak ini hobinya sudah pargoy, kira-kira bagaimana? Pargoy itu pesta-pesta. Pestanya mungkin kalau tidak punya duit ya pakai nutrisari, kemudian pakai apa? Kalian lihat, ada videonya. Itu bagian daripada eksperimen social eksperimen. Itu ada di situ dijelaskan. Jadi ada pergeseran kualitas yang sangat luar biasa di tengah kalangan masyarakat urban. Urban itu pinggiran-pinggiran. Kayak kalau Surabaya itu metropolis, urbannya berarti mana? Gresik, kemudian Mojokerto, Sidoarjo, dan sekitarnya, Lamongan. Itu masyarakat urban. Mereka itu mengalami pergeseran budaya atau yang disebut sebagai gegar budaya, dan itu dampaknya luar biasa. Dia mau nakal tapi kurang modal, iya kan? Orang nakal juga perlu modal. Kalian misalkan kalau level-level, mohon maaf, level-level nakal di kampung itu kan mau maboknya pakai apa? Pakai pil anjing gila kan, pil koplo itu kan buat anjing yang gila. Dikasih itu kemudian jadi waras, dimasukkan dikasihkan kepada orang, waras jadi gila, pil koplo ya. Tidak punya modal. Coba kalau dia punya duit, nggak mau dia gengsi minum koplo,
Minumnya apa? Ya ekstasi yang berkelas itu. Hati-hati Pak. Kemudian apa? Sabu-sabu misalkan, atau yang lain-lain, karena berkualitas. Kalian kalau nakal misalkan tidak punya duit, kan ya motor baik dibrong-brong begitu, diprotoli segala macam, karena nggak punya duit. Kalau kalian jadi anaknya jutawan, anaknya miliarder, mau nggak Supra dibuat motor brong? Mau nggak kira-kira? Kenapa begitu? Karena tidak punya duit. Tapi kalau punya duit tinggi, moge begitu gagah gitu. Jadi nakal itu juga butuh modal. Anak-anak muda sekarang itu begitu, itu hobinya pargoy, party dan goyang gitu. Ditanya begitu tuh, kalau diajak jalan kemana? Karena masih anak kecil sudah begitu. Saya ya Allah menes sekali. Kalau jalan kemana jalannya? Ya sekitar sini saja. Terus beli apa? Ya paling beli pentol gitu. Kalian kan menertawakan. Kenapa kalian menertawakan? Karena kalian melakukan kejahatan itu beberapa level di atasnya, itu kan. Kalian ketawa melihat fenomena anak kecil begitu. Saya juga menertawakan kalian ketika melakukan kenakalan. Masya Allah, nakal kok ngono-ngono tok. Ya Allah. Mahasiswa nakalnya tidak intelektual sama sekali. Tidak ada sisi akademiknya. Nakalnya mahasiswa itu yang berkualitas akademik. Apa begitu itu? Jadi jangan nakalnya seperti orang-orang yang tidak punya modal. Dia jalan, dibelikan nutrisari, dibelikan sendiri, dibelikan nutrisari, dibelikan apa itu? Teh yang 5.000 atau 4.500. Yang manis itu. Bukan teh yang apa itu? Teh pucuk, ada teh pucuk. Ya, itu begitu itu. Coba mahasiswi diajak kalian jalan, dibelikan teh pucuk. Disambit kepada kepala kalian itu. Apa sayang kalau begini ini saya nggak mau katanya, kan begitu itu. Makanya kalian melihat perilaku begitu itu ya ketawa, wajar itu. Karena kalian pernah melakukan hal yang lebih dasar. Jadi bagi mereka generasi yang semacam itu, mereka yang generasi party goyang segala macam, mereka kalau diputerin musiknya TikTok itu otomatis goyang. Makanya banyak apa? Saya itu tadi bilang sosial eksperimen. Jadi diputar begitu itu. Ya tanpa sadar begini-begini gitu. Ya kayak kalau kalian lah diputarkan murotal begitu itu otomatis langsung mengikuti begitu itu kan. Itu namanya kenakalan yang agak akademik begitu itu. Masa nakalnya mahasiswa sama anak-anak ABG itu, anak-anak alay sama dengar musik TikTok ikut goyang juga. Ya kalian mendengarkan sholawat Habib Syekh Az-Zahir itu kan, Bijahil Mustafa ya. Harus itu. Jadi ikut melantunkan sholawat begitu itu. Nah, kembali kepada pelajar, apa sih yang dianjurkan kepada mereka? Yang dianjurkan kepada mereka adalah tarkul isyrah. Yang paling baik adalah meninggalkan bergaul. Tidak usah bergaul. Kalau tidak bisa ekstrim ya sedang-sedang saja. Kalau memang nyata-nyata kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian, gampang terpengaruh, labil, ke bawah teman, gak usah bergaul, sendirian saja. Dianggap introvert, dianggap apa, tidak mau, antisosial ya nggak ada masalah. Karena itu jauh lebih baik buat kita, diri kita. Saya termasuk kategori orang yang kalau bergaul itu gampang terbawa. Saya pernah bergabung sama grup gus-gus di Jawa Timur itu, ada grup gus-gus di Jawa Timur itu. Saya kepingin sebetulnya buat grup tandingan gus-gus besar begitu itu. Jadi nanti klasifikasinya kalau santrinya sekian ribu masuk grup ini, kalau santrinya kurang grup bawahnya begitu. Tapi kan ya seakan-akan itu sombong begitu itu. Tapi enggak, saya kemudian keluar karena ya sebetulnya silaturahim baik, tetapi ada nilai-nilai yang tidak baik di dalamnya. Apa? Ya pamer, bukan pamer sih. Kalau ketemu begitu itu, orang kalau punya handphone bagus kan dibuka, biar kelihatan logonya, ya kan? Itu. Kalau nenteng kan begini nih, biar gagah. Coba kalau jelek, Oppo misalkan, kan langsung otomatis minder kan? Jadi di saku begitu itu, simpan begini disembunyikan. Ya
Ya sama, kalau ngobrol begitu itu. Sama dalam dunia pengusaha juga begitu. Kalau pengusaha itu, kalau yang masih biasa saja, ya dia akan ditaruh handphonenya O3, kelihatan iPhone semua, jamnya apa, begitu. Pejabat juga begitu itu. Maka kemudian muncul perilaku korupsi. Pejabat itu kalau datang itu sudah berkalkulasi naiknya apa, artis juga begitu, jamnya apa, makanya sampai ada persewaan barang-barang berkualitas tapi KW. Karena apa? Demi menaikkan gengsinya. Itu adalah akibat atau afatul isyrah, bagian dari pergaulan yang tidak baik. Saya tadinya nggak percaya, ada orang pakai sandal jepit 200 juta, Masya Allah. Kebayang nggak sandal jepit 200 juta? Nggak kebayang kan, mau nggak punya sandal, mau ke masjid saja kosong gitu. Jadi itu bahaya dari apa? Dari melakukan interaksi sosial. Kita yang menentukan baik atau tidak baiknya. Saya kalau habis ketemu dengan orang-orang begitu itu, kepingin ganti mobil. Bener, saya kadang ngomong ke istri, punya uang nggak? Mancing-mancing, wah ini mobil bagus gitu. Langsung digas sama istri itu. Kenapa? Mau ganti mobil? Gaya saja, rektor mau ganti mobil mewah katanya itu. Lu nggak tahu kalau rektor itu gajinya banyak sekali. Gaji di akhirat mah. Jadi sudahlah, kalian bergaul atau tidak ya kembali kepada standar kalian. Tapi panduannya adalah ini. Kalau kalian bergaul itu banyak temannya buruk, maka nggak usah bergaul. Tapi kalau bergaul temannya baik-baik, ya bergaul. Aktivitas kalian kalau penuh dengan kebaikan, ya diteruskan. Kalau aktivitas kalian penuh dengan keburukan, ya jangan dilanjutkan. Al-wudu'u qabla ta'am wa ba'dahu yanfi al-faqra wa huwa min sunanil mursalin. Adapun wudu sebelum makan dan sesudah makan itu meniadakan kefakiran. Wa huwa min sunanil mursalin adalah bagian dari warisannya para rasul-rasul yang sebelumnya. Ini juga minas sunan al-mahjurah. Ada orang mau makan wudu dulu? Ada enggak? Ada. Nabi zaman dahulu. Sekarang umatnya enggak ada. Berat, tapi minimal harus dicoba. Biar kemudian kita tidak menjadi bagian orang yang menelantarkan terhadap sunnah Nabi. Minimal dicoba sekali saja. Karena kan kita kan bukan tipe-tipe yang istiqomah. Jadi sesekali ingat makan dulu. Atau kalau kalian mau makan nih, makan enak banget itu, sayang kalau dimakan tinggal wudu dulu itu kan. Kalau perlu sholat dulu baru dimakan sedikit-sedikit. Karena apa? Yanfi al-faqra. Hampir tidak ada. Kecuali beberapa ulama khusus lah. Saya punya satu guru itu, beliau begitu. Kalau diajak ke restoran pasti ke toilet dulu. Wudu. Kita yang jadi santrinya jengkel. Kita sudah lapar begitu itu, antri panjang, beliau dengan enaknya bilang, sebentar, saya ke toilet dulu gitu kan. Tadinya kita menyangka bahwa beliau memang perlu ke toilet untuk urusan-urusan ya seperti BAB segala macam. Ternyata enggak. Beliau wudu, selesai wudu kemudian datang duduk gitu. Kemudian kembali lagi. Ya memang saya amati tidak pernah beliau mengeluhkan kekurangan harta, tidak pernah. Beliau kalau mau haji, ya haji. Kemarin sempat komunikasi putranya dengan saya kepingin haji, tapi usia saya tidak mungkin. Bisa nggak saya berangkat haji jalur lain? Saya diminta nyarikan. Kata beliau, sudah nggak usah pikirkan biayanya. Tidak usah dipikirkan biayanya. Kata beliau begitu. Saya mikir, saya saja jadi pembimbing haji itu bayarnya 106 juta Ibu, masa tinggi. Kalau nggak salah itu pembimbing haji 106 juta bayarnya. Kalau hajinya furoda itu yang paling murah 180 juta. Tidurnya di mana? Ya bonek begitu ngempel. Bayarnya 180 juta. Kalau mau dapat hotel yang agak pantas 250 juta. Kalau mau hotelnya yang dekat dengan Masjidil Haram itu sekitar 350 juta. Beliau salah satu yang saya lihat istiqomah, ya selain hal-hal lain seperti
kebutuhan apa, yaitu kalau mau dahar, kalau mau makan sesudah dan sebelumnya itu mesti wudhu dulu. Itu berat, mudah saja diteorisasikan mungkin itu diomongkan mudah itu kan. Saya juga belum pernah mencoba. Karena saya punya kebiasaan itu kalau ke kamar mandi apapun itu saya lanjutkan dengan wudhu. Itu kan karena kalau sama Yai itu kan dikritik, Mas Muhib setiap pagi ngomong mudawamatul wudhu, gak pernah nampak mudawamatul wudhu. Saya kan kalau haji 43 hari dengan Yai satu kamar Pak, bayangkan bagaimana rasanya. 43 hari dari 2012 hanya berhenti 2019. Setiap hari itu dengan beliau satu kamar itu. Model Pak Zakaria itu hilang sudah itu, kalau satu kamar itu hilang kemana? Itu Gus Wakil Bupati apalagi sudah. Kalau sudah begitu otoriter. Sampai di sini sama apa? Saya tak di kamar sana. Masa mau saya bantah kan nggak bisa Pak. Jadi beliau melakukan kritik. Jadi bukan hanya kepada siapa, bukan hanya kepada santrinya, kepada kita juga begitu itu. Kalau melihat saya itu nggak sholat malam, ya ditanya itu. Dan kadang bertanyanya di depan umum itu, untuk menjatuhkan mental saya. Mas Muhib mau dalu sholat malam teng pundi? Sudah tahu-tahu saya tidur di samping beliau. Tapi pertanyaannya begitu itu. Coba rasanya bagaimana? Semalam sholat malam di mana? Padahal tahu tidak sholat malam. Akhirnya kemudian termotivasi besok sholat malam itu. Karena memang beliau punya keistiqomahan itu. Kemudian wudhu begitu itu. Beliau melihat itu. Saya ke kamar mandi tidak pernah. Kemudian apa ya? Dianggap punya wudhu lah. Memang ya kadang tidak wudhu. Sehingga beliau berpesan begitu. Usahakan kalau Mas Muhib masuk ke toilet buat apapun, keluarnya sudah punya wudhu. Ini juga sepele. Siapa yang bisa begitu itu? Ya orang-orang muda itu. Wa antum taqdiruna wa la ta'malun. Kata Hilyatul Batal kan begitu. Kamu itu mampu tapi tidak mau melakukan. Pikirannya kan nantilah kalau sudah tua. Iya kan begitu itu. Saya dulu haji pertama itu mikir nanti. Saya setiap nanti kalau sudah agak tua, saya kalau setiap haji akan mencium Hajar Aswad. Kalau muda buat apa sih? Kan begitu biasanya pikirannya. Anak muda itu kan sama ibadah kan nggak begitu suka, karena merasa kematiannya masih jauh. Coba rata-rata siapa yang mati duluan? Naik motor kenceng mati. Orang tua atau anak muda? Muda. Ya kan? Naik gunung kemudian jatuh. Orang tua atau anak muda? Muda. Jadi jangan dianggap kalian antriannya masih 3.000, kemudian saya antrian 3, enggak. Memang mungkin betul saya nomor 3, itu kan Pak Mas Hadi nomor 2 misalkan, betul. Kalian nomor 3.000, nomor 30.000. Tapi begitu waktunya ajal tiba, bilang kepada malaikat, sebentar, ini nomor 2, nomor 3 ini jangan dulu lah, kita tes ini yang nomor 30.000 ke atas dulu, kita acak gitu. Nah, kalian dulu yang mati gitu. Jadi bisa sangat mungkin kalian dulu yang meninggal, saya belakangan, atau saya belakangan kalian duluan. Jadi lakukan sunnah-sunnah Nabi. Menurut Syekh Nuruddin Aitir itu, sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh banyak orang, upayakan dilakukan meskipun sekali. Sehingga kalau kemudian ada asumsi bahwa sunatnya Nabi itu sudah ditinggalkan sama sekali oleh umatnya Nabi, kita bukan bagian dari yang meninggalkan sunnahnya Nabi. Lakukan ini sekali saja. Kalau lagi sadar kalian merasa bahwa kehidupannya baru, fresh, seger gitu, bismillah, mau makan wudhu dulu gitu. Begitu sampai ke lantai dasar sudah habis nasi sama tahunya, ya nggak usah misuh, sudah itu ujian namanya. Wong yan fi al faqro, masa nggak percaya sih? Masa nggak percaya dengan apa? Dengan penjelasan ini? Andai kan misalkan hadisnya dhaif misalkan, paling tidak ada keburukan dalam hal itu. Tidak ada keburukan. Kita ditakut-takuti corona, kemudian disuruh suruh cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai alkohol, saking paniknya dulu itu karbol.
dipakai buat apa? Buat hand sanitizer, ya kan? Kita mau, yang ngomong itu dokter. Lah ini yang ngomong itu ulama. Kemudian hadis misalkan, andaikan itu dhaif, paling tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk sisi keutamaan amal. Kenapa kita tidak mau? Itu. Kemana-mana masih bawa hand sanitizer. Sekarang saja nggak bawa ini. Saya bawa nggak sekarang? Wah, nggak bawa ini. Dimarahi istri nanti. Jadi lakukan, dan itu banyak. Ada beberapa kajian tentang apa? As-sunan al-mahjurah, sunat-sunatnya Nabi yang mulai ditinggalkan. Al-waladu samratul qalbi wa innahu min raihanil jannah. Kemudian yang hadis yang terakhir, anak itu ya buah hati. Wa innahu min raihanil jannah, menjadi pengharum surga kita. Bagi mereka siapa? Bagi yang anaknya itu meninggal. Anak kecil meninggal, belum punya dosa lah, belum balik, maka dia akan menyambut orang tuanya di pintu surga. Kalau tua bagaimana? Ya bisa menjadi raihanul jannah, tapi dalam kategori waladin soleh, yad'ulah, doakan. Kita kadang itu zalim sebetulnya. Ngomong kalau masih punya, kalau kita pacaran, kadang kita akan memotivasi pacar kita, ayo semangat, selesaikan skripsinya, nanti abang doakan. Pernah nggak ngomong begitu sama orang tua? Bu, semangat ya Bu ya, mohon maaf masih ngerepotin, tenang Bu, dari sini kita doakan terus. Pernah ngomong begitu nggak? Nggak pernah. Dianggapnya orang tua itu otomatis saja hidup begitu, itu nggak ada apa-apa. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak adalah birrul walidain. Ketika kita birrul walidain, maka anak itu bisa menjadi kebanggaan orang tuanya kelak di akhirat. Doakan orang tuanya, sempatkan. Kan pendek saja. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dibilang mudah begini nih. Yang masih hidup saja nggak didoain, apalagi yang sudah meninggal. Saya kadang kalau lagi stres banyak pikiran itu, kadang lupa berkirim Fatihah kepada ayah, kakek segala macam. Kalau lagi pas baik, ya datang dalam mimpi itu, senyum dari jauh. Oh berarti tidak diingatkan, tidak pernah berkirim Fatihah, tidak pernah mendoakan. Kita kan punya kecenderungan gampang melupakan yang sudah tidak ada. Orang tua, kalian mendoakan orang tua. Kalian sekarang yang punya pacar, ada nggak yang punya pacar? Nggak ada yang punya pacar. Alhamdulillah, berarti kalau nanti ada ketahuan yang duduk berdua, berarti langsung dirahsia. Orang yang punya pacar, ingatannya lebih banyak mana? Kepada pacar atau kepada orang tua? Kepada pacar. Sampai wallpaper handphone itu pun pacar. Padahal siapa yang ngasih makan? Orang tua. Yang putri juga begitu, itu mahasiswi, lebih ingat kepada siapa? Kepada pacarnya. Wallpapernya sama, statusnya juga sama, manggilnya subhanallah, ayang beb begitu itu. Pengen muntah saya itu dengernya. Ke orang tua tidak sesayang itu loh. Kalau kita lihat pasangan kita, kemudian saya ngomong begini kan karena pernah seperti kalian. Jadi tahu ketika orang misalkan ada pasangannya bilang, waduh saya sedih nih gak punya duit, gak usah sungkan-sungkan, ngomong saja ke saya juga kalau ada uang saya bagi. Tapi kalau ditanya orang tuanya, nak punya duit enggak? Duit dari mana Bu? Belum kerja kok punya duit. Tapi kalau ditanya pacarnya, susah saya nih, belum makan, gak kebagian makan di asrama. Ya sudah saya belikan, saya ada duit kok. Buat pasangan yang jelas haramnya itu ngasih duit, tapi buat orang yang harus dibahagiakan selama-lamanya justru malah mengatakan duit dari mana, tidak punya, uang belum kerja. Nah kita harus menjadi apa? Samratul qalbi, menjadi kebanggaan hati bagi orang tua kita. Caranya menjelma sebagai waladun soleh yadullah, tapi butuh proses tahapan, tidak semerta-merta seperti membalikan telapak tangan. Naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.